Dalam kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, terjadi fitnah berupa perselisihan dan pertikaian, sehingga melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka satu sama lain saling membunuh, sampai tidak disadari dalam waktu singkat peperangan tersebut telah menyebabkan 43 Nabi Allah terbunuh. Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun, 200 laki-laki tersebut pun dibunuh oleh mereka dalam peperangan mereka. Sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau, saling tuduh sesat dan mengkafirkan satu sama lainnya. Ada satu golongan dari Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pertikaian dan perselisihan Bani Israel saat itu. Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya, menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan. Menjauhi perasaan merasa paling benar dari lainnya, menghindari mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia. Kemudian mereka pergi dari kelompok orang yang sedang bertikai itu, dan sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan. Mereka bermunajat menyeru doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang jelas nyata pasti pertolongannya, Zat yang jelas nyata pasti kebenarannya, Zat yang jelas nyata pasti pengetahuannya. Segolongan orang tersebut berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari fasad atau kerusakan kaum mereka itu. Ketika mereka sedang berdoa, bermunajat serta merendahkan dirinya di hadapan Allah, tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar di bawah mereka duduk, sehingga mereka terperosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut. Selama 18 bulan mereka berada di lubang itu dan akhirnya menemukan jalan keluar di suatu tempat yang dinamakan Jabal Kaf. Diriwayatkan bahwasannya tempat tersebut berwarna putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh Bani Adam, manusia yang berada di luar mereka. Selanjutnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan oleh Allah dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba Allah yang lainnya, yang berada di antara pegunungan Jabal Kaf. Sebuah tempat yang putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan segolongan orang dari Bani Israel yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kerusakan kaumnya tersebut, mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajahmu ya Muhammad. Dan kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya dari hukum syariat Islam. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ketika Nabi Musa alaihissalam masih ada bersama leluhur mereka, Nabi Musa berwasiat kepada leluhur mereka. Wasiat itu adalah agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan rasul, untuk menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam kepada nabi akhir zaman tersebut, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling melihat perkampungan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa rumah-rumah mereka tidak memiliki pintu. Dan Nabi Muhammad menanyakan sebabnya kenapa bisa seperti itu. Mereka pun menjawab bahwasannya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lain, sehingga tiadalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu. Rasulullah pun melihat bahwa dinding rumah-rumah mereka sama ratanya. Tiada perbedaan antara rumah satu dengan lainnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan sebabnya tersebut. Maka mereka menjawab bahwasannya kami merasa sama di dalam hati kami. Maksudnya tiada perbedaan baik status sosial, ekonomi maupun nasab.
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya berkenaan kenapa masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah mereka. Mereka menjawab bahwasannya balasan kebaikan bagi orang yang mendatangi masjid yang jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya berkenaan pekuburan mereka yang lokasinya di depan pintu rumah mereka. Mereka menjawab bahwasannya agar selalu mengingatkan kami kepada tempat kembali kami kelak, yaitu alam barzah. Sehingga kami tidak tersibukkan oleh dunia, dan kami tidak lupa kepada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa? Mereka pun menjawab bahwasannya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati, oleh sebab itu kami tidak suka tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya juga, adakah di antara mereka orang yang sakit? Mereka menjawab, sesungguhnya sakit adalah kafarah bagi dosa-dosa, sedangkan kami tidak melakukan dosa jadi kami tidak pernah sakit. Nabi Muhammad pun bertanya tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka pun menjawab, kami bercocok tanam, kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tiba waktu panen kami berkumpul bersama dan datang ke pertanian kami. Kemudian kami mengambil apa yang kami butuhkan saja, tidak lebih dan sisanya kami tinggalkan. Maksudnya, mereka mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan mereka saja, agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah mereka juga beternak? Kami berternak di padang pasir, kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut dibiarkan di padang pasir, sampai kami membutuhkannya. Maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan saja, dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir. Hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya berkenaan keadaan wajah mereka yang berwarna kekuningan dan pucat sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit. Mereka menjawab bahwasannya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian, karena kematian adalah pertanggungjawaban kepada Sang Pemberi kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat? Mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun terdapat satu jenazah orang yang wafat. Inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengotori tangan mereka dengan darah manusia, mengotori hatinya dengan kebencian dan kemarahan, mengotori lisannya dengan caci maki dan laknat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hambanya yang beruntung. Mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat, namun ketika hidup di dunia pun mereka telah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.